Selamat pagi, ketemu lagi dengan Reza Made ya. Masih hari ini tidak jauh-jauh dari uh, dunia tani ya, tapi kita bercocok tanam masih ya, tanaman yang bermanfaat di sekitar pekarangan rumah ya. Hari ini kita mau nambah lagi koleksinya ini ya, nambah lagi koleksinya. Kalau kemarin kan kita coba tumpang sari ya, antara pisang Cavendishnya ya, jambu kristalnya ya, ini jambu kristalnya, plus sekarang kita tambah lagi koleksinya. Sekarang kita coba di bawahnya kita tumpang sari lagi dengan tanaman sayur mayur. Ini kita baru semai ya, bawang prainya ini mungkin enggak kelihatan, tapi dia sudah ada tanda-tanda kehidupannya ini ya. Ini kita tumpang sari ya. Habis itu kita juga selipkan terong ya. Kita juga ada tanam terong ungu, ini juga baru turun ya. Kemarin kita instan saja ya, bibitnya kita langsung beli dari pembibitan saja karena kita tidak mau lama menunggu ya. Jadi seperti yang sudah ya, yang pernah kita jelaskan, bahwa tanaman yang cocok yang ditanam di sekitar pekarangan rumah ya, bagi teman-teman yang punya lahan kosong, yaitu tanaman yang tidak membutuhkan ruangan atau lahan yang terlalu luas ya. Salah satunya pisang Cavendish ini cocok ya, jambu kristal ini cocok ya. Dek, apa itu Dek? Kristal bro. Nah ini jambu kristalnya dipanen langsung dimakan ya. Ya, inilah keuntungan yang bisa kita dapat. Jadi sekarang kita ngelihat peluang ya, karena ini kondisi banjir semua ya. Jadi teman-teman yang memang posisi rendahan yang ada di sekitar pekarangan rumahnya untuk menanam sayur tidak bisa ya, karena sebagian di tempat kita ini banjir semua ya. Jadi kita manfaatkan ya. Jadi kita manfaatkan di sekitar pekarangan kita karena kondisinya agak tinggi ya, kita manfaatkan. Jadi kita tidak akan sia-siakan ya, lahan yang kosong ini tidak bermanfaat. Makanya kita semua ya, kita manfaatkan dengan tanaman-tanaman yang mudah untuk dirawat, yaitu kita selipkan dengan tanaman sayur mayur ya. Ini terong, kalau terong kemarin kita beli ada 400 pokok yang mudah-mudahan itu berhasil hidup semua ya. Ditambah ada cabenya kita beli kemarin 200 ya. Jadi totalnya rencana nanti kita selipkan tanaman di bawah pohon jambu kristal dan pisang Cavendish ini, nanti ada 600 tanaman terong dan cabenya ya. Ini sekarang kita kembali lagi ya untuk pisang Cavendishnya. Ini kita lihat, ini untuk pisang Cavendish yang 18 pokok kemarin ya, sudah berbuah semua. 18 pokok kita online kemarin sudah berbuah ya. Ini salah satu ya, ini terakhir nih sudah keluar jantung. Ini dia sudah mulai ngembang ya. Ini memang agak terlambat ya. Ini pun sama juga. Ini baru keluar juga ya, ini baru keluar juga. Ini kita lihat, nah baru keluar jantung juga ya. Yang lain ini sudah kategori anakan ya. Kalau indukan kemarin kan sudah kita panen, indukannya sudah kita panen, itu dia kemarin sudah kita panen. Ini anakan ya, anakan pertama ya, sudah nyusul berbuah. Ini agak terlambat kemarin. Kenapa agak terlambat? Karena kemarin anakan yang besar ya semua kita pindahkan untuk jadi bibit, jadi dia agak terlambat. Kalau ini kemarin kan sengaja kita tinggal ya, anakan pertama memang sengaja kita tinggal, tidak kita ambil untuk bibit, kita jadikan indukan. Ini rupanya setelah panen indukan dia menyusul panen. Karena untuk pisang Cavendish ya, pisang Cavendish ini lain daripada pisang yang lain. Pokoknya dia baru tanam aja ya, baru tanam sekitar umur 2-3 bulan dia akan sudah keluar calon anakan. Nah ini kita lihat keluar calon anakan. Ini tidak ada 3 bulan dari kita pindah kemarin sudah keluar anakan. Sama, ini pun sama. Nah, ini bahkan tidak ada sampai 3 bulan kita tanam, ini sudah keluar calon anakan. Makanya untuk proses perkembangan pisang Cavendish ini sebenarnya sangat cepat sekali ya. Yang penting nutrisinya kita perhatikan ya, unsur hara tanahnya kita perhatikan. Nah ini pun sama, ini sudah ada 2 ya anakan, tapi ini nanti nggak kita ambil ya karena dia masih muda ya. Kita masih ragu dengan anakan yang masih muda ini, nanti paling kita pangkas. Rata-rata
ini tanaman yang kita tanam ini ya, tanaman pisang kependis yang baru ini semua berasal dari indukan yang sudah berbuah. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kita yakinkan ini bisa kita pindah, tapi ini belum ya. Nanti kita akan sengaja sisakan dua ya. Ini yang besar ini sama yang ini kita akan sisakan untuk indukan ke berikutnya. Oke. Kembali lagi ke tanaman yang lain ya. Untuk bibit terong yang kita tanam ya, untuk bibit terong yang kita tanam sengaja tidak kita semai sendiri ya, kita beli ya dari tempat pembibitan. Sudah seperti ini, nih kita lihat. Nah, ini yang cabenya, ini isinya satu kotak ini ya, ini isinya 200 bibit. Ini belum sempat kita tanam karena kita baru siapkan lahan. Kalau terongnya sudah semua ya, terongnya ada 400 pokok sudah kita tanam. Ini dia sudah mulai ingat ya, ini artinya penyesuaian atau adaptasinya sudah selesai. Ini dia sudah hidup. Nah, untuk media ya, untuk media yang kita gunakan kohe dan kapur. Kalau kohe itu kotoran hewan ya, kita gunakan kotoran hewan ayam pedaging ya, ini contohnya. Nah, ini dia kotoran yang kita gunakan. Ini nanti kita campur dengan kapur ya, kita campur dengan kapur. Kita campur dengan kapur ya, kita buatkan lubang seperti ini contohnya ya, kita buatkan lubang seperti ini ya, kita masukkan kohenya, nanti kita kasih kapur, kita biarkan 3-4 hari dulu ya, yang pasti untuk biar netral dulu. Ini biasanya kohe ini kan panas ya, ada uapnya nih, kita biarkan dulu dinetralkan di sini. Setelah nanti kira-kira kita pastikan siap, baru kita semai, kita masukkan bibitnya untuk ini ya. Terus kita ada kangkung juga ya. Ini kangkung baru 2 hari ya, dia belum ada muncul, itu panjang sampai sana kangkung. Terus kalau untuk bayamnya, bayam cabut, kalau bayam cabut dia sudah mulai tumbuh nih, kita lihat. Nah, ini sudah mulai tumbuh, ya, jadi intinya di sini tidak akan kita sia-siakan ya lahan pekarangan yang ada di belakang rumah kita yang masih kosong, yang masih produktif untuk kita terlantarkan. Jadi kita manfaatkan, kita isi semua ya. Ini contohnya, ini untuk jambu kristalnya. Sekali lagi buahnya lebat sekali ya, ini buahnya lebat sekali, ini besar-besar buahnya. Ini dibuka sama anak tuh, nggak dilanjutkan dibungkus. Nah, ini sudah siap panen semua. Jadi sekali lagi untuk memilih tanaman yang bisa kita budidayakan di sekitar pekarangan kita pastikan tanaman tersebut tidak membutuhkan ruang terlalu luas. Nah, ini juga kita tunjukkan ya. Kita juga ada kangkung. Ini kangkung ini berapa hari? Ada seminggu ya. Ini kangkung Selasa. Nah, besok Selasa sudah seminggu. Nah, ini kangkung sudah tumbuh semua. Nah, ini kangkungnya. Kangkung sudah tumbuh semua ya, ini tumbuh, tinggal perawatan. Terus ini ada bibit sawi ya. Nah, ini sawi, ini sawi sendok baru kita semai. Nah, baru kita semai sudah tumbuh ya, sawi sendoknya sudah tumbuh. Ini nanti kita sudah siapkan lahannya, nanti kita pindahkan untuk kita tanam. Terus ini ada juga, kalau kami di sini bilang segau ya, segau ini kayak jenis sawi juga tapi dia agak pahit ya. Ini kita tanam juga. Makanya sekali lagi ya, kita tidak akan sia-siakan ya lahan di sekitar pekarangan kita ya, karena ini faktor ekonominya juga bagus, ini prospeknya bagus karena kita lihat di tempat lain yang memang daerah yang khusus untuk sayur mayur ini tidak bisa berbuat banyak karena tempat mereka banjir. Makanya kita sulap ya, kita sulap belakang rumah kita ini, kita akan jadikan kebun sayur mini. Nah, inilah lahan yang sudah kita siapkan untuk bibit sawi tadi yang sudah kita semai tadi ya. Jadi ini nanti tidak akan ada ya lahan yang kosong di sekitar ini ya, nanti semua akan kita cangkul balik seperti ini, cangkul tipis. Ini semuanya nanti kita cangkul tipis ya, karena bibit cabai kita yang di sana tadi itu belum kita tanam ya. Jadi untuk teman-teman sekali lagi ya, ini hanya memberikan inspirasi saja ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini ya di belakang rumah di sekitar pekarangannya masih kosong ya,
bisa dicoba ya untuk kita budidayakan tanaman-tanaman yang mudah untuk dirawat ya, paling tidak untuk menambah nilai ekonomisnya. Ini kita lihat, ini kita lihat lagi. Nah, ini sama juga, ini baru kita pindahkan juga dari indukan yang sudah berbuah kemarin ya. Kita pindahkan untuk jambu kristal ya. Untuk sekali lagi ini nggak fokus dengan satu tanaman ya, karena intinya kita memperkenalkan ya, kita memberikan inspirasi untuk teman-teman untuk tanaman di sekitar pekarangan rumah ya. Jadi silakan saja ya, nanti dipadukan tanamannya. Yang pasti kita pilih tanaman yang sekali lagi tidak membutuhkan ruang terlalu lebar, terlalu luas. Ini kita lihat. Kita buka dulu. Ini dia. Ngel nih bukanya nih. Coba buka nih, Mak. Nah, ini bisa kita buka. Nih, jambu kristalnya. Makanya banyak keuntungan yang bisa kita dapat ya kalau kita budidaya tanaman yang mudah dirawat di sekitar kita. Nah, ini jambu kristalnya. Ini udah bisa siap dipanen ini. Nah, ini pun sama juga. Nah, ini di bawah nih terong ya, penuh semua karena sekali lagi jumlahnya 600 bibit ya yang kita beli kemarin. Yang untuk terong sudah selesai, ada 400 pokok ya. Terus yang cabai yang masih menunggu ya, menunggu lahannya siap ya. Ini bawang perainya sudah selesai tanam juga. Nah, untuk pisang, ini pisang kita menunggu saja. Untuk pisang Cavendish kita menunggu saja, ini proses penuaan ya. Penuaan itu pun sama ya, ini pun sama proses penuaan. Ini masih nyudut ya, ini masih nyudut, berarti sekitar 3-4 bulan lagi. Ini memang prosesnya dari potong jantung dia agak lama ya, 3-4 bulan dia baru bisa dipanen. Kalau ini sudah jalan 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Ini sudutnya udah mulai samar-samar ya, ini tinggal bulat, nanti bulan keempat sudah bisa kita panen. Nah, untuk harga ya, untuk harga seperti yang kita sampaikan kemarin kan kita harus survei pasar dulu. Rupanya untuk Cavendish ini kemarin cuma dihargai 75.000 ya. Cuma dihargai 75.000 satu tandan ini. Tapi tidak jadi masalah karena kemarin kita keluar 4 tandan ya, kali 75.000 ya, sudah lumayan. Ya, untuk sementara ini masih kita kembangkan, mudah-mudahan ini nanti tidak menemui masalah ya. Oke, untuk teman-teman semua, mungkin itu yang dapat kita informasikan ya hari ini ya, di video ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, video yang kita berikan ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman untuk kegiatan tanam menanam di sekitar pekarangannya.